Sebelumnya mari kita berikan tepuk tangan untuk MC kita hari ini, yaitu Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak semuanya. Pagi. Bagaimana, masih semangat? Masih. Seperti tadi ya yang Ibu Siska sampaikan, katanya untuk lebih semangat, saya juga ada satu pantun. Nanti ketika saya membacakan pantun, Ibu Bapak boleh bilang cakep, begitu ya? Makan ketoprak jangan lupa dengan kerupuknya. Bapak Ibu kerabat, bagaimana kabarnya? Tong sepertinya beri bosan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak semua yang telah hadir dalam kegiatan diklat pelatihan pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah dan guru Kabupaten Garut menuju pendidikan bermutu untuk kita semua. Saya harapkan dengan adanya acara ini kita semua dapat mendapatkan hikmah yang lebih baik sebagai pendidik. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu saya memperkenalkan diri saya, Selvi Permatasari, sebagai moderator di sini. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Bu Rini Rahayu, sebagai panelis atau narasumber untuk diskusi dari kelompok kami. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu profil panelis kita dari kelompok kami. Moderatornya Selvi Permatasari, panelis Rini Rahayu, operator Bapak Andi Ramdhani, dokumentasi Ibu Mila Mulyani, tim kreatif Ibu Wiwin Winarti, tim kiper Ella Nurlela. Di sini ada profil dari panelis kita, yaitu Ibu Rini Rahayu, alamat Kampung Ciranca, RT 01 RW 07 pada Suka Cibatu Garut, Wilayah Diberi Masyarakat Paket. Pendidikan S1 Bahasa Jepang dan S1 PGSD. Pekerjaan sebagai guru di SDN 4 pada Suka dari tahun 2017 sampai sekarang. SPP operator Sinar Mitra Sepadan Finance 2009 sampai 2017. Admin Collection PT Wong Finance dari 2007 sampai 2009. SPG Toko Emas 2005 sampai 2006. Makanya ibu-ibu ayo nama emas. Ke kelompok kami di sini, bukan kami ya, kita semua akan berdiskusi mengenai edukasi digital. Di era perkembangan zaman yang semakin pesat, mau tidak mau kita harus mengikuti era yang sudah ada. Mari kita dengarkan dulu materi yang akan disampaikan oleh panelis kita, yaitu Ibu Rini Rahayu. Sebelumnya mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Rini. Baik, terima kasih kepada Ibu Selvi moderator kita hari ini. Baik, Ibu Bapak, kelompok kami hari ini mengambil tema edukasi digital. Kenapa? Seperti yang sudah Ibu Kepala Sekolah tadi sampaikan juga dalam pembukaan, bahwa edukasi digital itu penting, apalagi zaman sekarang ya. Apalagi kita harus bersaing guru-guru dengan AI yang sudah semakin marak dan sudah mudah digunakan.
mengenai edukasi digital. Apa itu edukasi digital? Sudah banyak yang tahu ya, kalau misalkan segala proses pembelajaran dan pengajaran yang memanfaatkan teknologi, perangkat, dan infrastruktur digital sebagai alat utama untuk mencapai tujuan pendidikan. Fokus utama di sini bukan ke digitalisasinya tuh, fokusnya tuh kepada alatnya, aksesnya, dan juga infrastruktur digitalnya. Baik, kemudian ada manfaat edukasi digital. Yang pertama ada mengenai personalisasi pembelajaran. Menggunakan digitalisasi, belajar menjadi lebih cepat ya, sesuai kecepatan anak juga. Anak yang lebih cepat bisa mengakses pembelajaran yang lain, sedangkan anak yang kurang bisa mengulang modul yang sama gitu, tanpa harus merasa dianya ketinggalan juga gitu. Nah, kemudian yang kedua ada umpan balik instan. Sudah kita ketahui juga kita dapat menggunakan teknologi untuk umpan balik siswa secara instan juga. Kemudian ada peningkatan keterlibatan. Salah satunya adalah visualisasi interaktif. Sudah tentu ya hal-hal yang bersifat abstrak kita bisa konkretkan dengan digitalisasi. Kemudian ada gamifikasi, pembelajaran bisa berbasis game juga. Kemudian manfaat edukasi digital ini adalah mengenai aksesibilitas dan kesetaraan. Pertama ada akses materi yang tak terbatas, tentu saja bisa diakses, dan juga fleksibilitas waktu dan tempat. Kita bisa tidak hanya di dalam jam pelajaran, di luar jam pelajaran pun di rumah bisa diakses. Kemudian ada keterampilan dan efisiensi. Tentunya keterampilan kolaborasi dan literasi digital akan meningkat dengan edukasi digital ini. Kemudian efisiensi dan analisis data bagi guru. Tentu saja administrasi jadi lebih mudah, lebih cepat dengan tidak hanya ditulis. Walaupun kalau zaman dulu ya guru-guru teh suka fotokopi nanti hapus lagi kalau tiap tahun. Kalau sekarang tinggal print aja gitu. Nah itu ada manfaatnya juga gitu dengan efisiensi kita sebagai guru dengan perangkat ajar. Kemudian juga dengan kita dapat mengamati perilaku peserta didik dengan baik juga begitu. Nah, ini ada beberapa platform pembelajaran digital. Mungkin ibu bapak kurang lebih sudah tahu, ada yang belum tahu juga. Hari ini akan kita coba bahas. Yang pertama ada Learning Management System (LMS). Itu tentu saja platform yang kita gunakan juga ya dalam pembelajaran mendalam, khususnya pelatihan kita menggunakan LMS. Kemudian ada platform konten interaktif dan simulasi. Ada yang pernah melihat PhDT Interactive Simulation? Yang ini ada simulasi sains dan matematika. Kalau di kelas 5 khususnya saya yang mengajar PHET ini ada di sana tuh simulasi mengenai luas dan keliling kalung datar, terus mengenai listrik dan magnet yang bisa disimulasikan digunakan mungkin anak-anak kelas 5. Kemudian ada Duolingo, sudah pasti ada yang tahu Duolingo untuk bahasa ya. Kalau misalkan yang mengajar bahasa Inggris itu bisa digunakan juga Duolingo. Kemudian ada platform penilaian dan gamifikasi, tentu saja ada Waydon atau Quizzes yang dulu. Kemudian ada EducaPlay, ada yang pernah menggunakan yang kodok loncat-loncat itu loh. Ya, itu ada di EducaPlay. Kemudian ada Kahoot. Kemudian ada jenis platform kreasi konten dan kolaborasi. Ada Canva, kemudian ada Padlet ya, Jamboard juga. Ada yang pernah menggunakan, kalau GP pernah ya, Padlet sama Jamboard itu. Jadi kayak note yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi kita bisa mengetik dan yang lain bisa menjawab berbarengan secara langsung seperti itu. Kemudian selain tadi ada jenis-jenisnya, ada juga tantangannya juga. Edukasi digital itu yang pertama ada kesenjangan digital dan infrastruktur. Itu udah sudah tidak asing ya. Permasalahan ini tiap sekolah juga ada gitu ya. Ada akses perangkat dan jaringan yang belum lengkap. Kemudian ada keterbatasan anggaran juga. Belum tentu setiap sekolah juga punya laptop guru-guru ya. Tentu saja guru-guru yang pribadi mempunyai laptop itu juga jadi tantangan dari edukasi digital. Kemudian ada keamanan data dan juga privasi. Selanjutnya kesiapan sumber daya manusia dan kompetensi guru. Sudah kita ketahui bukan rahasia umum ya. Kalau guru-guru juga walaupun zaman sekarang belum tentu kompetensinya memadai gitu mengenai digitalisasi. Malah kadang-kadang pinter
gurunya bahkan. Kemudian di sana ada literasi digital guru yang beragam. Ada yang sudah kemampuannya sudah tinggi, ada yang masih sekadar menjadi pengguna saja. Kemudian ada perubahan pola pikir atau mindset kita. Rata-rata guru juga menjadikan digitalisasi atau teknologi itu malah pengganti dirinya. Jadi hoream ceramah wae pokoknya nama. Tungtung teh kita teh sama we download video teh yang isinya teh ceramah juga gitu. Jadinya tuh malah jadi mengganti kita, bukannya kita memanfaatkan dengan baik gitu si teknologi itu. Kemudian ada kurangnya pelatihan pedagogis. Ada juga aspek pedagogis dan desain kurikulum. Nah, seperti yang tadi saya bicarakan, jadi teknologi itu sekedar pengganti aja, ganti gurunya gitu, ceramah, begitu ya. Kemudian ada kelebihan beban informasi, di mana kita juga kadang sulit memilah informasi yang sesuai kebutuhan kita. Kemudian ada tantangan selanjutnya adalah tantangan kesehatan dan sosial, di mana yang pertama tentu saja karena banyak menggunakan teknologi apalagi handphone atau laptop tuh postur dan kesehatan mata kita gitu ya, terlalu lama dalam gadget itu akhirnya jadi pusing lah atau mata makan lebih minus gitu ya. Dulu saya sebelum malah di waktu kuliah itu saya tidak pernah memakai kacamata. Tapi semenjak saya, apalagi kalau di leasing ya, selama 9 sampai berapa jam itu tetap di depan komputer gitu. Mulai dari situ kan kesehatan mata saya juga jadi berkurang. Lama-lama terus-terusan tiap hari di depan komputer itu otomatis ya kesehatan matanya mengganggu kita gitu kan ya. Kemudian ada ketergantungan dan distraksi. Jadi kalau teknologi sekarang tuh jadinya tuh lebihnya ke hiburannya gitu kan. Kita mau cari konten misalnya, kalau misalkan di TikTok kayak gitu kan ya, mau cari konten pembelajaran nih yang di kelas yang cocok gitu kan. Ujung-ujungnya teh scrollnya teh kemana loh lebih ke banyak distraksinya gitu dibanding apa yang kita tujuan kita yang mau kita gunakan dalam si digitalisasi teknologi ini. Kemudian ada interaksi sosial yang menurun. Itu sudah pasti. Anak-anak saya pribadi nih kalau misalkan di rumah sekarang jarang ngobrolnya gara-gara terlalu laptop atau HP gitu. Bahasa-bahasanya mungkin anak sekarang lebih tinggi malahan, itu udah bahasa-bahasa YouTube atau bahasa-bahasa media sosial lain gitu atau game lain. Tapi kalau kita lihat interaksi sosial atau kalau zaman dulu kita yang udah asapnya main bareng-bareng sama teman-teman, tahu satu komplek gitu, tahu satu kampungnya teman-teman siapa aja dari ujung sampai ujung. Kalau zaman sekarang anak-anak lebih mending milih main game dibanding disamber sama temennya gitu. Itu terjadi sama anak saya juga sih. Nah itu jadi membuat interaksi sosial kita sebagai pengguna juga menurun. Nah ini ada selanjutnya keterampilan digital untuk siswa. Beberapa diantaranya ada keterampilan pencarian dan penelitian. Kita seyogyanya harus mempersiapkan siswa dengan keterampilan digital tentunya untuk masa depannya. Yang pertama, keterampilan pencarian dan penelitian, yaitu mampu menggunakan kata kunci yang spesifik dan filter pencarian untuk menemukan informasi yang relevan di mesin pencari. Kemudian selanjutnya ada keterampilan untuk siswanya mampu membedakan antara informasi yang kredibel dan hoax atau informasi yang bias gitu ya. Jadi itu sebuah keterampilan yang perlu diasah di murid kita tentunya. Kemudian ada memahami konsep hak cipta dan plagiarisme. Kalau sekarang menjamur ya plagiarisme itu gitu, bukan hanya di dunia konten kreator gitu. Kita juga kadang-kadang contohnya kadang RPP gitu ya. RPP tuh kalau yang meninggal pokoknya nama toswe ayah etak gitu. Kadang-kadang teh kita nggak tahu itu teh plagiarisme itu ada undang-undang juga sebenarnya gitu ya. Tanpa harusnya kita kan amati, tiru atau dan juga modifikasi harusnya juga gitu kan. Kalau sebelum kita benar-benar mengambil sumber dari informasi tersebut. Kemudian yang kedua ada keterampilan pengoperasian dan teknis. Siswa mampu mengoperasikan perangkat keras seperti tablet atau tab atau laptop dan menggunakan sistem operasi dasar termasuk membuka, menutup dan mengolah aplikasi. Apa lagi? Baik. Selanjutnya ada keterampilan produksi konten dan kolaborasi, mampu menggunakan aplikasi sederhana, kemudian pemrograman
coding juga ya, yang sekarang berbarengan dengan PM, sudah tentu harus kita sampaikan keterampilan siswa itu harus bisa juga gitu kan ya, dalam komputasional sederhana. Kemudian ada keterampilan pengoperasian dan juga teknis, keamanan daring, terus perilaku yang bertanggung jawab. Yang ini yang paling penting adalah menghadapi perundungan cyberbullying ya. Nah, anak-anak tentunya keterampilan ini harus kita asah juga. Kemudian dalam edukasi digital ini peran guru ada sebagai fasilitator pembelajaran digital tentu saja. Kemudian ada sebagai perancang pembelajaran menggunakan digital. Kemudian ada sebagai peneliti dan reflektor. Di antaranya mengumpulkan dan menganalisis data serta merefleksi gitu. Jadi kita tuh juga harus juga menjadi pembelajar seumur hidup ya, begitu perannya. Kemudian masa depan edukasi digital kita tentunya kedepannya bakal ada serangan AI betul saja ya. Kemudian ada juga kalau virtual itu reality dan VR atau AR. Ibu bapak mungkin sudah mengetahuinya ya. Kalau AR itu augmented reality itu yang kayak 3D gitu. Ada yang sudah pernah menggunakannya bapak ibu. Yang kita tinggal kan sama HP itu, jadi kalau misalkan ada jantung tuh jadinya tuh tampak gitu kan. Ada juga VR. Kalau VR itu virtual reality itu yang harus pakai alat sih sebenarnya. Tapi kedepannya tidak menutup kemungkinan di sekolah kita juga bakal ada nanti gitu kan. Jadi anak juga bisa belajar. Jadi tidak perlu ke Mesir untuk kita bisa berkunjung ke sana kalau pakai VR. Kita bisa ke daerah mana di seluruh dunia pun atau tempat yang tidak mungkin kita jangkau dengan VR tersebut. Seperti itu. Kemudian tunggu dulu Pak. Pembatik, ada yang pernah mengetahui mengenai pembatik? Dulu sih saya pernah dari pembatik ini ada dari tahun 2022 sampai 2024. Ini program dari pendidikan Dikdasmen kalau dulu. Sekarang kan kalau dibagi menjadi pendidikan dasar kita ya. Kalau dulu ada yang namanya program pembatik. Saya kalau misalkan bilang di kelas, saya mau mengerjakan dulu pembatik gitu kan. Disangkanya tuh saya tuh membatik gitu. Padahal membatik itu pembelajaran berbasis TIK. Jadi di sini tuh ada saya mengikuti ini berbagi pengalaman saya mengenai pembatik ini. Jadi ini program peningkatan kompetensi pendidik yang kita bisa berkolaborasi. Di sana tuh programnya tuh tentu saja online ya, menggunakan LMS juga. Kemudian di sana tuh ada 4 tahap. Yang pertama tuh ada tahap literasi, implementasi, kreasi, dan berbagi beserta kolaborasi. Jadi ada 4 level. Yang pertama ada literasi. Nah di sini tuh saya berbagi dulu. Saya mengikuti ini dari tahun 2023. Cuma 2 tahun 2 kali gitu pembatik ini tuh. Ini benar-benar berharga buat saya yang tadinya tidak tahu apa-apa mengenai teknologi ya. Saya ngomong aja udah 20 menit gimana ini. Nah, pokoknya di sini tuh saya belajar banyak. Saya juga di tahun berikutnya saya bisa belajar berbagai macam jenis digitalisasi pendidikan. Terutama saya pertama kali mengetahui namanya PBL, GBL, Game Based Learning, Inquiry Discovery Learning. Kemudian ada blended learning. Ini tuh benar-benar dari pembatik sini gitu loh. Terus bagaimananya saya cara membuat media pembelajaran sendiri saya rasakan saya mengikuti pelatihan ini. Saya malah bisa membuat game gitu di sini. Berkat pelatihan ini. Yang pertama literasi digital di sini diterapkan PMM saya diperkenalkan. Kemudian apa itu rapor pendidikan saya juga diperkenalkan. Kemudian platform seperti Canva, Quizzes, ini aplikasi ini itu saya tahunya dari sini gitu, pembatik ini. Nah seperti itu. Kemudian karena waktunya habis ya, coba ke akhir. Oke. Nah ini aplikasi yang saya bisa buat berkat pembatik ini loh. Nah ini namanya aplikasi Siranda. Maksud
aplikasi Siranda itu maksudnya edukasi aksara Sunda. Saya membuat ini, ibu bapak boleh diklik Pak? Bukan, dikeluarkan dulu, di pinggir, keluarkan dulu ini Pak pertanyaannya. Nah, ini saya buat di sini ya Pak, MPI Siranda ini. Sebenarnya saya buat cuma dari Canva Bapak Ibu. Tapi di sini coba di slide 2. Oke, diperbesar Pak. Nah, aplikasi ini bisa kita coba Bapak klik start. Nah, saya bisa bubuhkan lagu, saya bisa bubuhkan menu-menu yang semau saya cuma dari Canva Bapak Ibu. Ini berkat pembelajaran edukasi digital yang saya tahu dari pembatik tersebut. Coba ada diajarnya dulu, diklik. Nah, dari diajar ini saya bisa tahu, klik salah satunya Pak. Mau apa dulu? Nah, malah genah gitu. Nah, di sini juga saya bisa buat akses untuk aksara-aksara Sunda itu bisa buat. Kemudian ada juga, saya juga bisa menambahkan back dulu Pak. Nah, ada main juga kita bisa, ada latihan kuis. Di sini juga bisa terintegrasi dengan Wayground. Bisa gamenya langsung di saya linkkan, saya tautkan gitu. Cuma dari Canva bisa ke Wayground, bisa ke video YouTube, ke segala macam itu dari edukasi digital gitu Pak. Oke, ditutup aja Pak. Kesimpulannya langsung aja. Terakhir tadi di close aja. Nah, tadi lagi Pak. Nah, oke, terakhir aja langsung yang sebelumnya. Nah, jadi pembelajaran itu seperti Ibu Fasil pernah bilang, pembelajaran tidak selalu harus memanfaatkan teknologi, tapi teknologi dapat menunjang efektivitas dan kualitas pembelajaran. Maka dari itu sesuai dengan kerangka PM, di mana pemanfaatan digital itu digunakan untuk mendukung dan juga memperkaya pembelajaran. Kalau ada, kenapa tidak? Tapi memang tidak harus. Tapi kalau misalkan dengan hal tersebut kita dapat mengkontekstualkan atau yang abstrak itu jadi konkret gitu. Apalagi kita guru SD ya. Nah, dengan bantuan teknologi tentu saja kualitas pembelajaran jadi lebih meningkat. Demikian karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panelis kami di sini. Sebelumnya mohon maaf karena mungkin materinya banyak, jadi waktunya habis. Seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh panelis kita mengenai edukasi digital. Edukasi digital di zaman sekarang memang sangatlah perlu dan harus minimal mengetahui, karena kalau tidak seperti itu kita akan tertinggal. Nah, tapi tentunya dengan adanya bantuan dari digitalisasi yang semakin berkembang pada zaman ini, tentunya tidak hanya positifnya saja yang bisa diambil, pasti ada hal negatifnya. Dari semisalkan dari fasilitas atau kemampuan dari gurunya masing-masing. Nah, sebelumnya nih, kan tadi Ibu katanya bisa membuat media yang interaktif dalam pembelajaran. Menurut Ibu sendiri nih, apa sih tantangan ketika Ibu membuat media tersebut? Baik, terima kasih. Tantangan yang saya rasakan tentu saja kemampuan saya yang mungkin terlalu kurang ya. Tapi saya memiliki tentunya waktu itu kan saya mengikuti pelatihan membatik tersebut. Di sana sudah diajarkan segala macam caranya juga gitu ya, termasuk latihannya juga. Saya akhirnya itu tidak menjadi tantangan bagi saya gitu ya. Yang penting kita literasi digital kita lebih dimantapkan lagi. Cuman yang paling menantang sih waktunya ya, karena pembuatan MPI tentu saja membutuhkan waktu yang lama gitu. Untuk ngeklik yang tadi cuma satu menu aja, sebenarnya itu saya bikin yang tadi aplikasi Siranda itu hampir 80 slide. Slide-nya itu ada 80, cuma untuk mengakses satu menu aja itu berapa ini lama gitu waktunya. Cuman tantangannya sih itu juga jadinya. Ya berarti kalau saya lihat di sini mengenai digitalisasi ini banyak sisi positif dan ada juga sisi negatifnya. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa
sebagai seorang pendidik tentunya ingin memberikan hal yang baik yang sesuai dengan perkembangan zaman kepada para peserta didik kita. Sekarang ini masuk ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Satu aja mungkin karena waktunya yang tidak memungkinkan. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya dan memperkenalkan namanya atau nama kelompoknya, boleh? Ada yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ibu Leni Karina dari kelompok 3. Pertanyaannya, Anda menyoroti kesenjangan digital sebagai tantangan utama, mencakup akses perangkat, jaringan, dan keterbatasan anggaran. Sementara itu, salah satu manfaat utama edukasi digital adalah aksesibilitas dan kesetaraan. Jika sekolah berada di daerah dengan infrastruktur dan anggaran TIK yang sangat terbatas, apa satu strategi teknologi yang paling realistis dan berbiaya rendah yang harus diprioritaskan oleh guru SD untuk tetap mencapai personalisasi pembelajaran dan peningkatan keterlibatan daripada menunggu ketersediaan perangkat canggih? Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu untuk pertanyaannya. Mungkin akan dijawab oleh panelis kami di sini. Pertanyaannya, Anda menyoroti kesenjangan digital. Mencakup akses perangkat, jaringan, dan keterbatasan anggaran. Sementara itu, salah satu manfaat utama edukasi digital adalah aksesibilitas dan kesetaraan. Jika sekolah berada di daerah dengan infrastruktur dan anggaran TIK yang sangat terbatas, apa satu strategi teknologi yang paling realistis dan berbiaya rendah? Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Yang pasti sih, yang pertama tentu saja kita dapat menyingkapinya dengan, kalau misalkan terbatas gambarnya ya, kita bisa satu perangkat untuk semua siswa yang seperti biasa kita sudah laksanakan. Kita guru otomatis biasanya sudah punya ya perangkat, tidak walaupun cuma HP saja gitu, atau misalnya laptop dari siapa saja yang bisa kita gunakan untuk kita ajarkan kepada semua siswa gitu. Jadi satu perangkat untuk semua orang, itu salah satunya strateginya. Tentu saja jika tidak siswa dapat mengakses digitalisasi teknologi ataupun informasi online dari perangkat kita saja gitu. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengakses seperti yang pernah dilakukan open class teman kita menggunakan mode kertas, mode paper kertas seperti itu. Jadi kita print dulu kita secara online pribadi, kemudian dibagikan ke anak-anak yang lain seperti itu. Itu dengan mode kertas gitu. Yang selanjutnya yang terakhir adalah bisa juga kita dengan video pembelajaran yang bisa kita akses secara offline seperti itu. Kita download dulu nih gitu kan, kita punya perangkat cuma sendiri nih untuk dibagikan ke anak-anak, kita download dulu, nanti kita bisa perlihatkan gitu. Jadi kita video pembelajaran atau audio pembelajaran atau mungkin MP-nya bisa kita download dulu sendiri, kemudian bisa kita ajarkan secara offline. Begitu kira-kira pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini atas jawaban yang telah diutarakan oleh Ibu. Karena Ibu mau bertanya nih, Ibu boleh maju ke depan karena kelompok kami mempunyai hadiah. Kesimpulan yang bisa kami ambil atau kesimpulan yang bisa kita ambil dari diskusi kali ini ialah mengenai tentang berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi yang dimana kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Karena kalau tidak seperti itu, kita semua akan tertinggal oleh perkembangan zaman. Panginten anu gaptek oke sudah diajar we wayahna panginten gitunya. Dilihat tadi juga berbagai macam aplikasi, berbagai macam platform
bisa kita gunakan untuk membantu kita sebagai pendidik dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Tapi tentunya juga ada hal negatifnya. Tidak semua dari digital ini hal positifnya yang ada. Tetapi kita sebagai pendidik mudah-mudahan bisa memilah dan memilih apa yang seharusnya kita sampaikan kepada peserta didik dan apa yang